Halo teman-teman, kembali lagi di sambungan video sebelumnya. Nah, tadi kita udah membahas jurnal M2, kemudian ada M21 dan M211. Nah, sekarang kita akan masuk ke M2-nya ya. Nah, di sini M2 terkait dengan schedule utang pajak ya, yang tadi udah kita buat ya. Kemudian sorry, yang udah kita bahas tadi ya, jurnal-jurnalnya. Nah, di sini ada tambahan ya, ada tambahan terkait dengan PPh badan. Nah, sebelum kita mengisi semuanya ini, kita hitung dulu ya PPh badannya. Nah, di sini PPh badan kita bisa lihat ya, di soalnya itu ada pajak penghasilan yang perlu kita hitung ya. Kemudian di sini sesuai dengan pasal 17C Undang-Undang PPh tahun 2008, ini perhitungan oleh kliennya seperti ini ya. Perhitungan oleh klien seperti ini didapatkan bahwa SPT Badan tahun 2018 itu adalah 580.627.892. Nah, ini perhitungannya gitu ya. Nah, kita diminta untuk melakukan menghitung ulang gitu ya, menghitung ulang eh, bagaimana hitungannya ya per auditnya itu. Nah, ini kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat di sini terkait dengan laba sebelum pajak penghasilan. Nah, laba sebelum pajak penghasilan per auditnya kita bisa lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Laba sebelum pajak nih ya, laba sebelum pajak ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya, laba sebelum pajak 535 ini berasal dari di sini ya. Nah, ini sebelumnya ya. Nah, ini sebelumnya kita masukin dulu jurnal-jurnal yang ada di modul-modul lainnya gitu ya. Ini mempengaruhi penjualan, beban pokok penjualan. Nah, ini bisa lihat di ini ya di pokoknya di sebelumnya lah pokoknya ya. Nah, ini kita lihat nih di sini Prakdit AJE ini ya. Nah, ini bisa kita lihat di jurnal-jurnal berikutnya. Nah, nanti akan di-share ya file-file yang terkait dengan debit kredit di sini. Ya, debit kredit di sini itu nanti akan di-share juga. Nah, pokoknya ini kita lakukan dulu ya. Lakukan dulu dari jurnal-jurnal sebelumnya yang mempengaruhi penjualan, beban pokok, dan sebagainya. Ketemulah yang per audit ya. Intinya ini yang udah dikoreksi lah ya per audit ini. Penjualan netonya udah dikoreksi, beban pokok penjualannya udah dikoreksi. Dan ini juga udah dikoreksi ya. Nah, ini juga udah dikoreksi. Nah, sehingga dapat hasil laba belum pajak yang udah dikoreksi atau per auditnya ya berdasarkan debit kredit di modul-modul sebelumnya yang udah kita bahas gitu ya. Nah, laba sebelum pajak ini kemudian kita bisa menghitung PPh badannya. Nah, PPh badan kita hitung ya. Di sini laba sebelum pajak penghasilan per audit dan beda tetapnya dimasukin beda tetap sama ini beda temporer ya, beda tetap sama beda temporer dimasukin ya. Beda tetapnya di sini ada representasi jamuan, sumbangan, dan pendapatan bunga yang telah dikenakan final. Nah, ini seperti pelajaran di perpajakan ya. Kita kemarin itu koreksi fiskal ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, beda tetap di sini kan berarti yang memang secara ketentuan perpajakan itu udah pasti ya, udah pasti nggak boleh diakui ya untuk pengurang atau penambah laba atau penambah pajak, pengurang pajak itu nggak boleh. Jadi beda tetap ini secara ketentuan, secara khusus memang udah ditentukan oleh Undang-Undang PPh itu nggak boleh diakuin sehingga ini memang benar-benar harus kita koreksi gitu ya. Nah, ini kita lihat representasi jamuan ini ya. Representasi jamuan di sini per kliennya itu 41.965. Padahal berdasarkan tadi perhitungan kita, ya representasi jamuan itu adalah 61.965. Nah, ini dari mana ya? Dari ya. Nah, di sini jamuan representasi yang 20 juta ini. Nah, itu nanti kita akan membahas ya. Nanti kita bahas. 61.965. Nah, itu berasal dari ini ya. 41.965 ini ditambah dengan jurnal PL3 modul 3 ini. 20 juta. Nah, ini nanti kita akan membahas itu ya. Pokoknya kalau kita baca keseluruhannya ya, kita ngerjain ini, baru kita bisa nentuin ini. Nah, jadi 6195, kemudian ini 21.500. Ini sesuai aja ya, kita sesuaikan aja. Dan penyusutan akuntansinya ini juga kita bisa lihat di sini. Sini. Penyusutan akuntansi. Nah, kita bisa lihat di sini.
Nah, artinya nanti kita akan membahas ini lagi ya. Jadi kalau kita lihat di sini PPh badan ini nanti ya di terakhir kita ngitungnya. Karena apa? Karena ada hal-hal yang perlu kita lakukan lagi untuk PL3 ya. PL3 nanti akan nyambung ke PPh badan. Nah, langsung aja kita masuk ke yang PL3 ya. Kita kita masuk ke perhitungan yang PL3 ini. Ya, karena ini untuk apa ya? Untuk menyelesaikan M23 ini kan perlu kita mencari ya untuk PPh pajak PPh 2529 ini, dan ini kita belum bisa, intinya kita belum bisa mengetahui lah kalau kita belum membahas PL3 ini. Ya, jadi nanti kita akan bahas PL3 ini dulu ya. Dan ini PPh badan ini berarti kan auditnya itu sebenarnya ya belum belum kita ketahui ya. Belum kita ketahui nih 6195 ini dari mana, otomatis kita perlu cari tahu dulu di PL3 ini ya. Jadi ini perauditnya, nanti dari peraudit ini kita masukin ke perhitungan PPh badan. Oke, kita skip dulu ya M2 ini untuk utang PPh 2529, tapi kalau 21 23 ini udah bisa dicari ya, udah bisa dicari. PPN keluaran juga udah bisa dicari di jurnal M2 ini tadi di sini. Ya, nah di sini. Jadi terkait dengan M2 yang PPh 2529 ini, kita asumsikan ini belum diketahui, kita bahas di modul ini dulu, modul 8. PL3 modul 8. Nah, di sini kita lihat ya berdasarkan pemeriksaan BPK terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan. Catat pada akun perjalanan dan akomodasi. Nah, kita lihat di sini atas nama perorangan dan bukan karyawan. Nah, kalau seperti itu, kita akan mencatatnya adalah seharusnya adalah beban komisi ini ya, beban komisi penjualan ini di akun beban komisi penjualan ya. Nih, jadi ada beban komisi penjualan itu akan dicatat seharusnya beban komisi penjualan, dan eh, berdasarkan keterangan ya, keterangan di catatan dicatat di perjalanan dan akomodasi, sehingga perlu kita koreksi ya. Tinggal kita reklas saja ya beban komisi penjualan di debit, kemudian kita reklas ya beban perjalanan akomodasi di kredit sebesar 60 juta tadi. Nah, yang kedua atau pemeriksaan BBK nomor atas pemeriksaan BBK nomor 2 tanggal 15 ya. Nah, ini pokoknya seperti ini ya nomornya BBK ini. Pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan dan kantor. Nah, kita lihat di sini keterangannya adalah untuk diberikan relasi bisnis. Artinya kita udah mengeluarkan duit dan kemudian barang itu dipakai oleh pihak lain, relasi bisnis kita. Nah, oleh karena gitu, atas pengeluaran ini nggak boleh kita akuin sebagai aset. Kenapa? Aset tersebut bukan sama kita, bukan kita yang dapatkan, tetapi relasi bisnis, atau dengan kata lain, kita yang keluar duitnya, tapi eh, relasi yang kita memakai peralatannya. Oleh karena itu, yang boleh mencatat sebagai peralatan kantor itu harusnya dari catatan relasi dong. Karena apa? Karena dia yang menggunakan, dia yang menguasai, dan itu merupakan hak dia gitu. Nah, sehingga uang yang kita keluarkan itu sebenarnya merupakan beban untuk kita. Kenapa? Karena kita udah mengeluarkan uang, tapi asetnya itu dipakai orang lain gitu ya. Sehingga kita perlu mencatatnya sebenarnya adalah beban lain-lain, kemudian kreditnya adalah bank lupu gitu ya. Nah, di catatan perusahaan itu adalah peralatan kantor, kemudian kreditnya adalah bank lupu, sehingga jurnal koreksinya itu adalah kita mengkreditkan ini ya, kita hilangkan dulu peralatan kantor dan kita timbulkan beban lain-lain sebesar 4.500.000. Nah, nomor 3 ya, kita lihat terkait dengan berdasarkan ini ya, berdasarkan BBM nomor 021, berarti ini ada BBM ini kan bukti bank masuk ya. Kemudian penjualan kartus bekas 20 juta itu dicatat sebagai gini, Bang Bang Lopo terhadap representasi dan jamuan. Nah, seharusnya kan dia representasi dan jamuan ini adalah akun beban ya. Jadi merupakan akun beban. Beban representasi and jamuan ya. Beban representasi dan jamuan ini merupakan akun beban. Nah, seharusnya ini kan merupakan bukti bank masuk yang kita akui sebagai pendapatan. Nah, kenapa malah kreditnya itu dikreditkan beban gitu ya? Sehingga perlu kita koreksi ya. Nah, kita koreksi dengan apa? Representasi jamuan ini kita ubah menjadi pendapatan lain-lain gitu ya. Jamuan dan representasi itu berdasarkan PL3 itu merupakan bagian dari beban gitu ya. Bagian dari beban ini sumbangan juga beban, dan
Ini perlengkapan ya, itu merupakan bagian dari beban, bukan bukan ini ya, bukan pendapatan. Jadi ini salah ya. Jadi ini salah. Kreditnya kenapa beban? Harusnya itu pendapatan lain-lain ya. Sehingga perlu direklas ya jurnal koreksinya sebesar 20 juta. Nah, kemudian yang nomor 4 ya, terkait dengan berdasarkan pemeriksaan BPK nomor 0201 tanggal 5 Januari 2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018. Nah, di sini dicatat kesejahteraan karyawan sebesar 10 juta. Sedangkan apa tadi pernyataannya? Berdasarkan pemeriksaan BPK nomor 201 ini tadi, ada kas yang keluar itu adalah 100 juta, bukan 10 juta. Jadi kasnya itu keluar 100 juta, tetapi malah dicatat 10 juta. Artinya di sini masih ada kekurangan mengakui ya adanya kas keluar atau kekurangan mengakui adanya beban kesejahteraan karyawan. Sehingga di sini ya perlu dicatat kesejahteraan karyawan selisihnya berapa? 90 juta, kekurangannya itu 90 juta. Atau kita lihat di sini jurnal seharusnya yang dicatat 100 juta tapi malah dicatat 10 juta, maka masih ada 90 juta yang perlu kita akui lagi. Nah, ini jurnal PL3 terkait dengan modul 8. Nah, untuk PL3 sendiri ya, PL3 sendiri itu di sini memperhatikan juga untuk jurnal-jurnal di tahun sebelumnya ya. Jadi berdasarkan keterangan soal seperti halnya di schedule M2 ya, seperti halnya di schedule M2 ini memperhatikan juga jurnal-jurnal di modul selanjutnya di sebelumnya ya, modul-modul sebelumnya. Nah, kalau tadi kita udah bahas itu di modul 8, maka yang dimasukkan ke PL3 ini tidak hanya yang jurnal terkait dengan modul 8 saja, tapi modul-modul sebelumnya yang udah kita bahas nih. Contohnya di sini ya, ini terkait dengan gaji ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ya, ya, ini gaji ini tadi bisa kita lihat ya tadi di jurnal M29 ya. Nah, M29. Di sini kesejahteraan ini modul 8. Di sini ada PL gabungan. Nah, di sini ya promosi ini jurnal PL gabungan ini kita lihat nih beban promosi. Nah, beban promosi ya sebesar 15.910 ini ada di modul 3 gitu ya. Nah, di sini kita masukkan terus semua ya, tinggal dimasukkan dan ini misalkan di sini ada perjalanan dinas dan akomodasi itu dari modul yang ada PTKes ya, modul kas itu ya. Kemudian ini 20 juga harus kita akui 60 juta. Ini kita lihat perjalanan dan akomodasi di jurnal PL3 gabungan dan 60 juta. Nah, di sini ya perjalanan dan akomodasi terkait dengan modul 8. Nah, intinya kita masukkan pengaruh-pengaruh modul sebelumnya, kita masukkan ya. Ini juga kita masukkan ya. Ini kita lihat nanti teman-teman lihat aja di jurnal PL gabungan ini dimasukkan semua termasuk modul 8. Intinya jurnal dari seluruhnya, modul eh, 2 sampai dengan modul 8 ya. Modul 2 sampai modul 8 ini dimasukkan semua pengaruhnya sehingga nanti ketemu per auditnya ya, per auditnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat referensinya, itu ada di jurnal PL3 gabungan ya. Mulai dari modul 2 sampai dengan modul 8 ini. Nanti dimasukkan aja ini yang terkait dengan beban operasional ini. Nah, kemudian dapat hasil per auditnya ya. Tinggal di sini tinggal ditambahin debit kredit aja ya. Kalau beban berarti kalau debit ya nambah, kalau di kredit kurang ya. Nah, ini kemudian di drag aja, di drag. Ini seperti ini di drag ya. Di drag aja ini beban-beban-beban. Nah, ini semuanya dapatlah hasilnya untuk per auditnya gitu ya eh, dijumlahkan aja dapat hasil per audit. Nah, ini terkait dengan PL3. Nah, kita balik lagi ke PPh Badan. Nah, di sini kan ada representasi jamuan ya. Nah, ini gimana dimasukin ya? Tadi udah kita bahas ya untuk representasi jamuan itu ada di PL3. Nah, kita catat yang bagian auditnya per auditnya kan tadi udah kita buat ya dari efek-efek dari modul 2 sampai dengan modul 8 itu kita 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 masukin kemudian kita jumlahkan ya seperti ini jadinya dapat per audit gitu, per auditnya ini. Nah, ini tinggal kita masukin aja ya, kita masukin aja per auditnya berdasarkan kita nih beda tetap misalkan di sini beda tetap terkait dengan terkait dengan beban ya, beban representasi jamuan. Nah, ini kita tambahkan gitu ya. Kenapa? Karena di laba sebelum pajak ini kan udah include beban representasi dan jamuan ya.
Kemudian karena itu tidak boleh diakui karena dia ini koreksi ya, kita koreksi ya, nggak boleh diakui sebagai pengurang pajak ya, pengurang pajak, maka kita tambahkan kembali ya, efeknya kita tambahin kembali. Sama dengan sumbangan, nggak boleh nih kita akui sebagai pengurang pajak, maka kita tambahin. Sama halnya dengan penerapan bunga, nggak boleh nih dimasukin ke eh, penambahan ini ya, ke pengurangan pajak ya. Ya, itu nggak boleh. Sorry, ya ya sebagai penambah pajak itu nggak boleh gitu ya. Nah ini juga pengurang kan sebelumnya ini kan pengurang pajak ya, beban-beban ini kan sebelumnya itu pengurang pajak. Nah itu kan nggak boleh ya, karena dia beda tetap secara ketentuan Undang-Undang PPh itu dilarang gitu diakui sebagai pengurang pajak. Kalau pendapatan bunga ini dia nggak boleh juga diakui sebagai penambah pajak ya. Pendapatan bunga ini sifatnya final ya, yang dikenakan final. Jadi nggak boleh masuk ke perhitungan yang akhir tahun gitu. Sehingga dia kita kurangkan ya. Ya artinya di sini efeknya itu apa? Nanti pajak penghasilannya itu lebih kecil ya. Kalau di sini dia kan komponen laba yang kena pajak ya. Nah, ini kita kurangkan. Sama halnya dengan beban-beban yang beda temporer itu ditambahkan juga gitu ya. Kita kita kurangi pengaruhnya. Nah, penyusutan ini bisa kita lihat di sini ya, beda beda temporer sama penyusutan fiskal sama penyusutan akuntansi ini bisa kita lihat di sini ya. Kita lihat di PL3 tadi ya. Nah, di PL3 ini akan ada beban penyusutan. Nah, baru kita masukin ya, kita masukin, ini kita masukin ya. Nah, ini kita kita masukin aja penyusutan akuntansi berdasarkan PL3. Kemudian penyusutan fiskal ini kita asumsikan sama aja perhitungan dari DJP ya. Ini sama itu ya, nilainya udah benar kita asumsikan. Kemudian beban sewa ini kita masukin aja, kita lihat di PL3 kalau misalkan dia sama ya udah sama ya. Kalau misalkan di PS3 beban sewanya itu sama ya udah ya, dia sama. Nah, ini 54 ini kita kita asumsikan sama aja gitu. 54 018 700 ini. Kemudian taksiran PHKP ya, taksiran PHKP ini kita jumlahkan ya. Artinya ini penghasilan yang kena pajak taksirannya ya 5 juta 5 miliar ini. Nah, kemudian kita hitung ulang ya. Beban PPh-nya itu adalah 25% dikalikan PHKP ya. Kemudian PPh yang dibayar di muka itu terkait dengan angsuran pasal 25, kemudian ada angsuran untuk ini ya, pasal 22 yang terkait dengan modul 7 ini ada 241.500 kita lihat nih di modul 7 di ya di modul 7 ya ada pengurang PPh ini ya 2415 ini. Modul 7 modul 7 di sini ya. Modul 7 di sini. Nah, di sini ada oh sorry, modul 7 ya, ada di di Excel, pokoknya ada di Excel sebelumnya lah, ada di Excel, nanti di share ya Excelnya. Excel Excel pembantunya gitu ya. Jadi nanti di share Excel yang modul 7 Excel gabungan dari seluruh modul, dan itu mempengaruhi terkait dengan PPh dibayar di muka ini ya 2415 ini. Nah, nanti kita lihat aja di Excel yang tambahannya ya. Excel seluruh modul 2415 sehingga hasilnya itu adalah 800 juta 39.818. Nah, nominal ini baru kita masukkan ke yang M2 ini ya. Nah, ini M2 ini berarti per auditnya ini ya 800 juta ini. Dan yang dicatat pesan adalah 983. Nah, maka kita perlu koreksi berapa ya selisihnya? Ya, kita koreksi selisihnya sebesar ini 183 ini. Kemudian PPN keluarannya ini berdasarkan jurnal di M2 tadi yang sudah kita bahas. Sehingga per audit di M2 ini sebesar 846.297.680. Nah, ini untuk M2. Kemudian yang PL3 tadi udah kita bahas ya. PL3 udah bahas. Kemudian baru kita masuk ke yang A31 ya. Jadi ini udah jurnal PL3 gabungan ini ya. Ini akan mempengaruhi yang PL3 ini. Nah, ini teman-teman tinggal nanti lihat aja nih sumbernya dari mana, ini udah kita udah
udah ngeling ya, udah ngeling. Nih udah ngeling. Jadi nanti lihat aja sama Excel Excel bantuan tadi itu udah ngeling untuk yang ini ya A31 ini. Ini Excel bantuannya nanti akan di-share gitu. Nah, ini juga sama seperti PL3 ini ya dari penjualan ini ya, penjualan ini kan udah dibahas di modul-modul sebelumnya ya. Nah, ini ada di Excel bantuan. Nah, di Excel bantuan. Jadi nanti dia angka 30, 180 tinggal dilihat di Excel bantuan. Ya, jurnal koreksi yang mempengaruhi penjualan yang di debit apa, yang di kredit apa itu kita lihat di Excel bantuan. Nanti akan di-share ya. Ini nggak akan dibahas detail satu-satu. Ya, pokoknya ini tinggal lihat aja di modul-modul sebelumnya ya, modul 7, modul 2, modul 4, modul 5 yang mempengaruhi akun-akun ini. Misalkan laba rugi aset tetap, laba rugi valuta asing, pendapatan bunga dan sebagainya dan beban lain-lain ya itu tinggal dilihat aja di modul-modul sebelumnya. Kemudian dimasukin debit kreditnya, kemudian per auditnya dicari ya. Nah, kalau kalau pendapatan gini kan, berarti per kliennya ditambah dengan kredit dikurangi dengan debit. Nah, beban pokok penjualan berarti per klien ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Nah, ini tinggal cari aja per auditnya, kemudian dihitung berapa misalkan beban usahanya berapa, laba brutonya berapa gitu ya. Tinggal di perhitungan akuntansi dasar gitu ya. Penjualan dikurangi beban sama dengan penjualan dikurangi beban pokok penjualan atau COGS sama dengan laba bruto atau gross profit. Gross profit dikurangi dengan beban usaha, maka dapat laba usaha. Laba usaha dikurangi dengan eh, pendapatan atau dikurangi dengan beban dan ditambah dengan pendapatan lain-lain ya. Jadi tinggal dimasukin aja ya. Nah, kita ketemu ketemu hasilnya untuk laba sebelum pajak seperti ini. Gitu ya. Laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan, hasilnya laba itu. Nah, laba sebelum pajak ini yang kita hitung tadi di PPh badan ini, ya, ini ya. Jadi tinggal dimasukin aja, hasilnya adalah laba dikurangi ya. Laba sebelum pajak dikurangi beban pajak, hasilnya adalah laba neto. Oke, teman-teman, ini terkait dengan pembahasan modul 8 ya, cukup kompleks ya. Kita perlu apa? Kita perlu meresum jurnal seluruh modul ya terkait dengan beban operasional, terkait dengan utang pajak, kemudian terkait dengan ini ya, terkait dengan penjualan neto, beban pokok penjualan, laba bruto dan sebagainya itu diperlukan ya untuk mencari nilai per auditnya ya, mencari nilai per auditnya. Jadi ini diperlukan debit kreditnya berasal dari beberapa modul yang udah kita bahas, kemudian kita cari per auditnya itu sangat diperlukan ya, mencari laba sebelum pajak itu dan mencari laba neto per auditnya. Oke teman-teman itu saja pembahasan kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Oke, terima kasih atas perhatiannya.